Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Bicara di Antara Megapolitan bersama saya Heru Starman. Dan saat ini saya ada di Galeri Dekranasda Kota Bogor. Dan saat ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Ketua Dekranasda Kota Bogor, Ibu Yanti Rahim. Yuk ikutin terus. Ya, baik Sobat Antara, saya sudah berada di Galeri Dekranasda Kota Bogor, tepatnya di Jalan Bina Marga nomor 16 Kota Bogor. Dan saya sudah berada dua narasumber yang semangat sekali nih dari pagi, karena kan besok kebetulan di hari Kartini. Pagi Bu Yanti Rahim. Selamat pagi Pak Heri. Kabar Bu? Baik Bu? Alhamdulillah Pak Heri. Alhamdulillah. Pak Heri gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bu Dewi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anjing. Sibuk terus ya Bu ya? Anjing. Biar. Baik Sobat Antara, Dekranasda merupakan suatu wadah ya untuk memindah, melatih, ataupun membuat nilai produk yang daya saing tinggi. Bu Yanti, boleh dong nih ke Bu Yanti dulu nih. Iya. Untuk Dekranasda Kota Bogor, kira-kiranya apa sih yang menjadi peran dan fungsi yang selama ini Dekranasda lakukan? Saya mungkin sedikit bercerita tentang sejarahnya dulu Dekranasda Kota Bogor ya Pak ya. Baik. Begini Pak Heri, Dekranasda Kota Bogor itu dibentuk tahun 1981 ya. Oke. Jadi menindaklanjuti dari arahan Kementerian Dalam Negeri saat itu agar setiap kota kabupaten itu mempunyai wadah untuk pengembangan ekonomi, pelestarian dan pembinaan yang berbasis kerajinan rakyat gitu. Jadi produk-produk yang dibuat oleh warga atau rakyat di suatu daerah seperti itu. Jadi Dekranasda itu adalah mitra dari yang terhubung secara langsung dengan Dekranas pusat ya. Betul. Seperti itu. Baik. Jadi dan juga berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau disampaikan juga kalau ketua umum dari Dekranas itu adalah istri Wakil Presiden Indonesia. Dan kalau tingkat provinsi, istri gubernur di wilayah tersebut. Dan kota kabupaten, istri bupati dan istri wali kota. Nah, saat ini wali kota Bogor adalah kebetulan suami saya, Pak Dedi Rahim. Jadi saya sebagai istri wali kota, saya menjabat menjadi ketua Dekranasda Kota Bogor. Dan tahun 2025 tanggal 2 Mei ya waktu itu ya, saya dilantik oleh ketua Dekranasda Provinsi, yaitu Ibu Noneng. Bu Noneng waktu itu ya? Ya waktu itu. Gitu Pak Heri. Baik, kalau untuk perkembangannya sampai saat ini sejak Ibu jabat gitu ya, seperti apa keadaannya Bu? Ya, baru 1 tahun ya Pak. Baru 1 tahun. Tapi kebetulan saya juga waktu Bapak belum jadi wali kota itu, Pak Dedi menjadi wakil wali kota. Di periode kemarin mendampingi Pak Bima Arya. Betul. Jadi saya sudah belajar kebetulan ya menjadi wakil Dekranasda Kota Bogor. Nah, jadi saya melihat Dekranasda Kota Bogor ini sebetulnya wadah yang sangat baik banget ya, baik sekali buat dan bermanfaat sekali untuk mengumpulkan pengrajin-pengrajin di Kota Bogor. Jadi pengrajin-pengrajin ini serasa kayak punya rumah, jadi tidak bergerak sendiri gitu. Walaupun mungkin di Kota Bogor ini belum seluruhnya ya pengrajin ya kita sentuh ya menjadi anggota, tapi kita tetap terus
mengadakan pembinaan, kalau bisa juga mengajak pengrajin-pengrajin di wilayah Kota Bogor itu untuk masuk ke dalam Dekranasda. Seperti itu. Karena bermanfaat sekali. Betul. Jadi pengrajin yang baru mungkin nanti akan kita bina ya Bu ya, pengurus-pengurus yang menjadi koordinator yang memang sudah menjadi pengrajin yang berhasil, sukses itu kan bisa membina pengrajin-pengrajin baru atau pengrajin-pengrajin yang masih baru mulai atau masih kecil ya usahanya seperti itu. Itu di Kota Bogor Bu ya, perajin-perajinnya. Ya. Berapa banyak Bu sampai sekarang mungkin? Berapa banyak Bu? 100. Lebih dari 100 ya. Pengrajin yang di bawah Dekranasda, menjadi binaan Dekranasda. Tapi kita masih membuka ya peluang untuk pengrajin-pengrajin sekota Bogor itu untuk masuk menjadi anggota, kalau bisa semuanya ya Bu ya? Semua pengrajin di Kota Bogor masuk ke dalam Dekranasda. Iya, itu tujuan dari Dekranasda sendiri untuk menampung semua yang baru maupun yang lama gitu ya, untuk terbina ya untuk kedepannya. Nah di sini sendiri kan banyak sekali nih Bu barang-barang seperti yang bahan jadi gitu lah. Nah, ada berapa macam produk di sini Bu Yanti? Kita membagi dalam 3 kategori ya Bu ya, 3 ya, fashion, terus craft sama daur ulang. Daur ulang. Kalau daur ulang itu kan mungkin baru-baru ini ya. Jadi yang awal itu mungkin pengrajin ya, pengrajin. Craft itu mungkin lebih ke apa? Kerajinan tangan yang memang berbahan lokal gitu ya. Kemudian fashion mungkin fashion nih yang dicari dulu nih. Ya, fashion itu mungkin lebih ke batik ya, pengrajin batik ataupun bikin produk berupa baju ataupun tas gitu ya kan, sepatu gitu ya, berkaitan sama fashion. Ya Ibu, tadi saya sempat lihat-lihat juga sih di sini rupanya ada bahan makanan juga ya, minuman gitu makanan keripik. Itu pun dibikin oleh masyarakat sini Bu ya, tentunya yang udah Ibu bina seperti yang Pak Heri lihat ya di Galeri Dekranasda ini, selain juga di sini produk kerajinan ataupun fashion, ada juga produk kuliner ya, khas Kota Bogor ceritanya. Jadi memang kalau kuliner itu khusus kita punya namanya Bakul, Badan Kuliner Bogor. Jadi dibedakan Pak. Dekranasda itu hanya khusus untuk kerajinan atau fashion ya. Tapi kalau di kuliner itu adalah Badan Kuliner Bogor. Jadi memang di sini memang walaupun tempatnya nggak terlalu besar ya, tapi di sini bisa menjadi pusat oleh-oleh dari Kota Bogor lah gitu. Baik. Ya. Menarik Bu, Bakul ya. Bakul Pak. Siap. Nah, apa yang menjadi produk unggulan gitu ya, khususnya di Dekranasda Kota Bogor ini yang mungkin tempat lain nggak ada? Ini mungkin lebih teknis ya, mungkin Bu Dewi mungkin sebagai kabak perekonomian mungkin lebih paham ya tentang keadaan. Iya, terima kasih Teh. Jadi memang produk-produk Dekranasda itu utamanya adalah produk kerajinan Pak. Kalaupun ada kuliner di sini itu hanya sebagai produk pendukung saja itu untuk galeri ini. Gitu ya. Nah, adapun produk unggulan dari Kota Bogor seperti kita ketahui bersama, kita punya beberapa kampung kerajinan Pak. Jadi yang pertama ada Kampung Perca di Sukasari, di Kelurahan Sindang Sari, Bogor Timur. Nah, di sana banyak pengrajin yang memanfaatkan sisa-sisa limbah perca dari konveksi gitu ya, kemudian diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi. Ya, jadi seperti bantal, kemudian keset sampai baju, sampai fashion Pak. Gitu. Jadi yang tadinya jadi limbah terbuang kemudian menjadi produk yang bernilai ekonomi dan menambah pendapatan para perempuan di Kelurahan Sindang Sari. Pemberdayaan perempuan ceritanya. Pemberdayaan perempuan di sana. Kemudian yang kedua mungkin hampir sama di tempat yang lain, kita juga punya aneka ragam motif batik. Tapi motifnya khas memang Kota Bogor. Ya, seperti kita ketahui sendiri bahwa Kota Bogor itu adalah kota hujan
Jadi memang banyak motif-motif yang bersumber dari identitas Kota Bogor. Misalnya ada hujan gerimis ya Teh ya. Ikon-ikon Kota Bogor, ada kujang dan kijang. Kemudian ada bemo juga malah. Gitu ya, bemo ya. Angkot ya Teh ya. Angkot Gitu ya. Itu mungkin yang tidak ada di kota lain atau kabupaten lain ya, mungkin ya. Jadi Kota Bogor ini kan sangat beragam ya. Ada yang bisa kita angkat di sini, ada kebun raya. Betul. Nah, jadi ada motif kebun raya ya. Ada bunga rafflesianya gitu kan, ada bunga teratai gitu kan, ada juga yang belum ada talas ya. Oh ya, ada daun talas. Nah, ini PR nih, talas ya, daun talas khas Bogor. Itu jadi motif di batik kami. Seperti mungkin Gunung Salak juga mungkin ya, kalau emang bisa ditambah ya kan. Sampai sungainya juga ada. Sungai Cisadane yang dari motif batik tradisiku ya. Oke. Ada yang lain mungkin dari produk unggulan? Kalau yang lain kita juga punya produk daur ulang ya Teh. Yang daur ulang yang memang menjadi produk unggulan Kota Bogor, bahkan sampai produk unggulan dari Jawa Barat, ditarik oleh Jawa Barat. Gitu ya. Produk ulangnya itu, produk daur ulangnya itu dari koran. Oh, koran. Ya, biasanya kan kalau dari koran ya sudahlah jadi pembungkus atau yang lainnya. Ya, terbuang gitu lah ya. Ya, terbuang, kemudian ini diolah sehingga menjadi produk-produk yang luar biasa. Gitu. Di sini ada nggak ya produknya? Ada ya. Baik. Ada ya, nanti kita di sini lihat. Ya. Oke. Baik, Bu Yanti, mungkin kalau di situ kan tadi bisa bicara produk ya. Nah, kira-kira kegiatan apa yang ada di sini ya, atau mungkin program apa yang ada di Kranasda Kota Bogor ini? Ya, program yang rutin kami lakukan adalah yang kami ikuti ya. Inacraft. Ya, Inacraft itu memang selama 1 minggu ya mengikuti Inacraft di Jakarta. Itu rutin tuh tiap tahun Pak. Tiap tahun, walaupun lagi efisiensi seperti ini ya Pak ya, lagi terbatas semua ya, tapi tetap kami berusaha terus gitu kan, bagaimana untuk terus menampilkan produk-produk Kota Bogor, khas Kota Bogor itu di kancah nasional seperti itulah ya gitu. Terus kami juga suka mengikuti ada APEXI mungkin ya. Jadi APEXI itu singkatan dari Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesia. Nah, jadi itu selalu 1 tahun sekali itu juga Pak. Jadi ada pameran produk-produk masing-masing kota di seluruh Indonesia. Jadi tempatnya wali kota se-Indonesia itu berkumpul. Nah, di saat itu juga ada pameran-pameran dari kota-kota tersebut di Indonesia. Itu kami selalu ikutin. Ada juga ya, kalau nggak salah kita pernah mengadakan naik kelas itu Bu. Oh iya, UMKM. Jadi program pelatihan. Program pelatihan judulnya UMKM naik kelas. Untuk para pengrajin di Kota Bogor. Jadi pada saat pelatihan itu kita hadirkan narasumber-narasumber yang kompeten gitu ya, khususnya untuk desain produk. Jadi untuk bagaimana caranya desain produk para pengrajin itu tidak itu saja, tapi disesuaikan dengan selera pasar saat ini gitu. Oke, berarti itu ke pengrajin ya. Kalau tadi kan di Kranasda langsung tampil di pameran-pameran ya berarti ya. Itu juga fasilitasi di Kranasda. Jadi free kalau untuk pengrajinnya. Oh gitu. Iya, betul. Iya. Nah, terus kalau misalnya galeri ini kan mungkin di Bogor ini kan katanya ada beberapa galeri yang ada di sini. Di mana aja nih Bu Yanti kalau Dekranasda Kota Bogor ini? Ya, sorry. Galeri-galeri yang ada di Dekranasda Kota Bogor ini di mana aja? Oh, ada di sini yang Pak Heri datengin. Pak Heri juga nanti bisa mengunjungi yang di Botani ya. Oh, ada Botani juga. Di Botani juga ada di mall di lantai dasar ya. Di lantai dasar itu sebetulnya itu yang kedua. Yang kedua, yang ini pertama ya. Kami renovasi dan yang di sana mungkin lebih besar Pak di sana. Karena di mall. Untuk produknya sama aja ya Bu ya? Sama, lebih beragam lah ya di sana ya, lebih beragam di sana karena kan kunjungan ke mall itu kan pasti orang lebih banyak ya dibanding ke galeri. Betul. Nah, kalau untuk di sini sendiri yang di Jalan Bina Marga ini
tepatnya di dekat tol, berarti kan orang juga mungkin kalau lewat selalu ya, apalagi di sini kawasan kuliner ya. Dan kami juga sering dikunjungi ya oleh wilayah lain dari kota kabupaten lain berkunjung ke sini, ya mungkin ada penilaian khusus mungkin dari mereka ya, jadi mereka ingin datang ke Dekranasda Kota Bogor. Jadi saya juga selalu menghimbau kepada teman-teman saya mungkin ya yang ada di Jakarta ataupun di luar Kota Bogor itu, kalau datang ke Kota Bogor, datang deh ke sini gitu ya, melihat galeri di sini, melihat kerajinan-kerajinan yang diproduksi oleh warga Kota Bogor. Nggak jauh kok Bu ya dari keluar tol Barang Siang, tinggal belok kiri lagi. Betul. Nah ini berkaitan sama momennya April ya Bu ya, Kartini ya. Nah, untuk Dekranasda sendiri gimana sih cara memaknai ya Kartini atau Hari Kartini di tahun ini? Iya, tidak ada yang khusus sebetulnya ya Bu Dewi ya, mungkin kalau Dekranasda ini sebetulnya adalah wadah untuk pemberdayaan perempuan juga bisa ya. Sebetulnya kalau memaknai arti Kartini ini tidak ada hubungannya dengan Dekranasda sebetulnya ya Pak ya, karena Kartini itu kan bukan khusus untuk UMKM atau seperti itu ya, tapi memaknai seorang Kartini itu di awal mulanya itu adalah ingin perempuan itu mempunyai ilmu gitu kan, setara dengan pria kalau bisa gitu ya, karena di zaman Ibu Kartini mungkin wanita itu hanya di rumah dan tidak bisa berkembang ilmunya mungkin ya, tapi dengan perjuangan Ibu Kartini, alhamdulillah perempuan bisa lebih berdaya ya, bisa mengemukakan pendapat gitu kan, bisa juga berkarya. Nah, di samping itu juga inilah satu hal di Dekranasda ini banyak pengrajinnya perempuan Pak. Perempuan ya, banyak perempuan sampai merinding saya juga ya Pak. Jadi ini kalau kita kaitkan dengan Ibu Kartini ya, perjuangan Ibu Kartini itu sangat-sangat relevan sekali ya, relate banget gitu ya, karena akibat perjuangan dari Ibu Kartini itu untuk mensetarakan atau emansipasi ya. Jadi perempuan-perempuan di Kota Bogor khususnya dan di Indonesia itu bisa berkarya, menampilkan karya-karya mereka, berekspresi, mengeluarkan emosi mereka itu melewat karya seperti itu. Kayak gitu Pak. Jadi banyak sekali rupanya yang mengerjakan ini para perempuan ya. Mungkin ya udah berumah tangga ataupun yang mungkin masih lajang, itu daerah sini semua Bu ya, dekat-dekat sini ya. Anggotanya 80% itu perempuan Pak. Oh gitu. Terus mereka dengan Dekranasda sedikit hubungannya atau cara untuk membinanya selalu berhubungan gitu ya, berkoordinasi dengan? Iya, karena Dekranasda itu kita anggap seperti organisasi ya. Jadi ada ada ketuanya, terus ada juga pengurus ya, maksudnya pengurus di bawahnya, dan juga ada koordinator di Dekranasda ini ya. Jadi kita pilihkan, kita rolling ya Bu ya, setiap berapa tahun sekali itu koordinator-koordinator inilah yang akan perpanjangan tangan dari pengurus ya. Ya, perpanjangan tangan dari kami gitu kan, untuk menyemangati mungkin ya, para anggotanya, dan juga kalau memang ada anggota yang membutuhkan sesuatu, misalnya perlu izin mungkin ya, izin untuk bikin berusaha ya, seperti itu bisa koordinator bisa memperpanjang mengurus ke pengurus ya. Karena pengurus itu pun saya menambahkan, karena pengurus Dekranasda itu kan variatif Pak. Jadi ada dari unsur pemerintah, ada unsur para pengrajin itu sendiri, ada unsur BUMD, dan ada juga asosiasi seperti PHRI. Asosiasi juga yang masuk komunitas mungkin ya. Jadi komunitas-komunitas yang memang peduli terhadap para pengrajin itu tergabung di dalam Dekranasda. Baik, sebenarnya nih mungkin yang di sini yang ingin menyampaikan atau mungkin produk yang baru seperti ya kerajinan apapun, mangga nih berhubungan dengan langsung Dekranasda. Semangat nih, ada Bu Wali nih di sini. Baik, Bu Wali, untuk Dekranasda Kota Bogor sendiri nih, apa sih rencana pengembangan ke depan? Mungkin ada apa gitu seperti itu?
Apa ya? Kasih tahu nggak ya? Rahasia nih Bu. Jadi sedikit aja bocoran dulu. Iya, karena saya tuh sering turun mungkin ya ke wilayah-wilayah ya. Jadi banyak sekali usaha rumahan mungkin Pak. Jadi itu apakah bentuknya itu dari kerajinan ataupun fashion ataupun kuliner. Nah, mungkin saking banyaknya dan mungkin mereka tidak terinfo adanya Dekranasda atau wadah seperti kayak Bakul ini, badan kuliner ini ya. Jadi saya selalu menawarkan kepada mereka tuh untuk mau nggak ikut Dekranasda, karena kalau udah di Dekranasda itu kita sama-sama saling share ilmu mungkin ya, ataupun juga nanti kalau ada pameran bisa diikut sertakan gitu kan, secara gratis ya Bu ya gitu, apalagi di Inacraft gitu ya, seperti itu di Apexi gitu kan. Jadi atau mungkin kita bisa menyalurkan mereka juga untuk kalau mereka berani produknya itu dipamerkan di luar negeri gitu kan. Nah, banggakan, jadi itu mimpi besar kita ya Bu Dewi ya. Bu Dewi sama saya tuh sering kita diskusi tuh ingin deh bawa kota Bogor itu ke luar negeri gitu ya, supaya di luar negeri itu tahu kalau di sini tuh ada loh koran itu bisa menjadi suatu produk ya, gitu kan, ataupun dari daun-daunan itu bisa loh menjadi motif dalam kain gitu kan. Nah, seperti itulah. Jadi mungkin yang di luar negeri itu tidak ada ilmunya, kita share gitu loh. Makanya kalau ada Pak Heri sponsor ya Pak Heri untuk kami misalnya kami atau pelaku usaha di Bogor ini untuk bisa tampil di luar negeri. Itu sih mimpi besar yang mungkin mudah-mudahan ya ada jalan terbaik ya gitu. Amin. Kan sponsor-sponsor yang memang concern di sini gitu kan. Tapi kami buka peluang sebesar-besarnya Bu Dewi ya. Dan juga kita mau bikin festival kecamatan itu ya. Oh gitu Bu. Iya Bu. Festival kecamatan tadinya sedianya mau tahun ini, cuma mungkin persiapannya belum maksimal ya. Jadi kami juga ingin seperfect mungkin ya Pak ya. Mungkin mantap ya, Bu. bisa diadakan mungkin tahun depan dengan sponsor yang mungkin nggak kecil ya Bu Dewi ya. Gitu. Jadi festival kecamatan itu mungkin hampir sama seperti kayak kalau di Jakarta itu PRJ. Jadi dirangkaikan dengan hari jadi kota Jakarta kalau PRJ, kalau di sini dirangkaikan dengan hari jadi Bogor gitu kan, di bulan Juni mungkin ya. Jadi festival kecamatan itu kita menampung mungkin lebih dari 1.000 1.000 pelaku usaha. Pelaku usaha mau kuliner, fashion ataupun craft gitu kan. Tapi bukan hanya untuk didatangin atau dihadiri oleh orang lokal aja ya Bu Dewi ya, kalau bisa dari luar kota Bogor gitu, memperkenalkan gitu kan, karena kan kota Bogor ini kota wisata ya. Betul. Kota singgah gitu kan ya. Betul. Kalau mau kuliner ada, fashion ada, apa segala macam di sini ya. Semua makanya, lengkap ya Bu ya Bogor ya. Menuju ke situ ya. Jadi inginnya selain mereka juga menikmati wisata di sini, kuliner di sini, mereka juga bisa tahu ya produk-produk di Kota Bogor ini seperti apa. Nah, di festival kecamatan itu. Jadi lengkap, semua yang datang ke sini itu dapat wisatanya, dapat oleh-olehnya juga. Gitu. Karena di sini lumayan sering ya Bu Dewi ya, pameran kuliner dari yang produk-produk dari luar kota tuh. Pernah kemarin ada festival kuliner festival kuliner dari Sumatera Barat, Padang. Festival kuliner dari yang mungkin resto-resto yang viral. Pernah ada di sini juga terus ada lagi dari luar negeri ya. Dari Thailand ya waktu itu ya. Oh, ada juga ya kuliner. Sering Pak di sini. Jadi Bogor tuh macet tuh gara-gara itu Pak. Karena sering ada event-event itu gitu kan. Karena mungkin nggak tahu ya, mungkin dinilainya tuh Kota Bogor ini tepat untuk bikin untuk event seperti itu, karena mungkin weekend itu adalah banyak ya dari luar Kota Bogor itu datang ke Kota Bogor gitu Pak. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan bisa menambah PAD juga ya Bu Dewi ya. Amin. Ya gitu Pak. Jadi
sebisa mungkin Pemkot gitu kan bekerja sama dengan perusahaan atau PHRI untuk sering mengadakan event-event kayak pameran-pameran seperti itu Pak, kalau bisa gitu loh. Setiap bulan ada, bagus juga tuh Bu Dewi ya. Gitu. Jadi benar nih Bu. Jadi orang datang ke sini tuh terarah gitu ya. Ada mau makan di Surah Kencana, makanan kan semua tuh segala macam makanan ada di sana. Terus nanti kalau mau beli batik ada di Kampung Batik. Kalau mau beli fashion seperti kayak Kampung Percanya, perca-perca gitu, fashion di situ ada tempatnya. Ada lagi sih yang lain-lainnya? Ya, Kampung Jelujur juga. Kampung Jelujur di Bogor Barat ada. Kampung gitu. Jelujur ya? Iya. Ya Pak, tematik sekali di Kota Bogor. Jadi pendatang dari luar kota itu tidak hanya di kamar aja ya, bisa menikmati berbagai keindahan ataupun mungkin oleh-oleh bekal untuk balik ke kota. Iya betul Pak. Menarik juga Bogor ya Bu ya, lebih lama lebih kesini lebih banyak pilihan untuk harus datengin. Inovasi juga menggandeng anak-anak muda ya Pak ya, Gen Z gitu kan sama milenial gitu. Gen Z lah yang sekarang lagi hype nih seperti teteh-teteh di depan ini. Asik. Bu Yati terakhir nih Bu ya untuk saran untuk pelaku usaha ya atau pengrajin lah ya di sini. Seperti apa sih Bu sarannya? Sarannya apa ya Bu ya? Mengikuti zaman aja Pak. Dari warna, dari motif, dari bahan mungkin ya. Itu aja sih, lebih mengikuti zaman gitu kan. Mungkin sekarang nggak musimnya lagi mungkin pakai baju yang warna apa. Jadi sekarang cocoknya warna-warna yang light mungkin sekarang seperti itu kalau fashion ya. Kalau craft itu lebih mengikuti teknologi ya, iya jadi pasarnya tidak hanya konvensional, tapi juga bisa dipasarkan secara online lewat e-commerce atau media sosial gitu. Karena zamannya udah sekarang seperti itu ya. Zaman digital ya Pak ya. Baik, aduh terima kasih nih banyak nih Bu nih, aduh infonya ya dikasih sekali. Semua mungkin harapan dan impian ya di Keranda Kota Bogor tercapai ya Bu ya. Amin. Kapan-kapan kita ngobrol lagi nih, banyak yang harus disampaikan. Dengan senang hati Pak Heri, terima kasih banyak dari Antara juga ya. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Bu Yati, Bu Yati Rahim sebagai Ketua Dekranasda Kota Bogor dan Ibu Dewi sebagai Sekretaris Dekranasda Kota Bogor. Saya Heru Sutarman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Antara Megapolitan. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.